Indonesia is a country of over 270 million people, rich in culture and diversity. But behind its progress, gender equality remains a major issue. Traditional gender roles still define how people are expected to behave. Men must be tough. Women must stay quiet. According to UN Women Indonesia 2022, over 57% of women have experienced gender-based discrimination at work. The Global Gender Gap Report 2023 by the World Economic Forum ranked Indonesia 87 out of 146 countries, highlighting persistent gaps in economic participation, political empowerment, and education. In university, women in leadership are often questioned. Men in creative fields like dance face judgment and ridicule. They are not just stereotypes, they are barriers. In this documentary, we heard from two students who are choosing to break the norms and stay true to who they are. Buat stereotype, mungkin karena sebutan maskulinitas dan beberapa banyak sebutan kayak gitu yang jadi label sosial gitu tuh emang terbentuk dari perkembangan sosial manusia gitu kali ya. Jadi kayak ada standar tersendiri dari lingkungan yang berbeda juga. Jadi kadang-kadang ada kelihatan kayak di lingkungan ini kalau suka sama K-pop tuh suportif banget, tapi kalau di lingkungan yang lain kayak direndahin, dijelekin, dibully gitu kan. Untuk stereotip yang terlihat sih seperti ada pernah di lingkungan yang mungkin gak suka sama K-pop, jadi kayak selera musiknya jelek, rendah dan gitu dah pokoknya. Dan kayak suka dicap kayak, ih kalau lu laki suka K-pop gitu kan. Padahal yang aku percaya bahwa K-pop itu kan salah satu genre musik dan musik itu adalah seni, dan aku percaya bahwa seni itu nggak punya gender atau apapun itu. Saat itu pemilihannya secara umum gitu loh, maksudnya kita boleh ikut yang dari baik laki-laki maupun perempuan itu ikut pencalonan ketua ini. Nah, tapi pada saat sudah voting gitu kan, sudah menemukan siapa sih yang paling banyak mendapatkan suara untuk menjadi seorang pemimpin, itu adalah saya. Namun ketika diumumkan, ternyata saya harus menjadi wakil dan nomor urutan kedua itu menjadi ketua. Kenapa? Karena dia seorang laki-laki. Itu sih yang menjadi gap tersebut. Nah, pada akhirnya hal tersebutlah yang menjadikan, wah kok jadinya ada gap kayak gini ya, padahal kan yang berdasarkan voting atau musyawarah bersama itu adalah saya seorang perempuan gitu untuk menjadi seorang ketua di posisi tersebut, seperti itu. Balik lagi ke yang tadi sih, bahwa maskulinitas itu salah satu label yang terbentuk karena perkembangan sosial manusia. Jadi kayak standar laki-laki harus gimana gitu. Padahal aku sih ngelihatnya kayak nggak cewek nggak cowok, pokoknya kita tuh kayak manusia gitu, kayak punya passion, punya perasaan, punya logika gitu kan. Jadi punya karakter dan kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi gimana cara kita adaptasi sama mengerti istilah gender dan mungkin bisa dibilang biologis kali ya, karena gender sama biologis kan beda. Itu sih jadi kayak cuma label sosial, jadi bebas mau ngikutin mau enggak, tapi jangan sampai itu jadi beban dan ngerugiin juga sih. Misalnya kalau bisa jadi diri sendiri, why not? Jadi kalau untuk stereotip seperti itu ini banyak banget ya mendengar. Mungkin salah satu yang paling sering dikatakan adalah oleh orang-orang umum itu biasanya kalau perempuan itu lebih perasa gitu ya. Jadi seorang perempuan itu lebih perasa, kenapa? Karena mereka tuh kadang lebih merasakan emosional dirinya mereka sendiri. Terus kadang kan perempuan lebih bawel katanya, terus lebih galak dan segala macam. Itu nggak cocok ketika jadi seorang ketua. Padahal nyatanya itu justru karena dengan perasaan itu mengerti gitu dengan environment atau dengan teman-teman lainnya gitu, dengan staffnya ataupun dengan partnernya sendiri gitu. Jadi ketika kita bisa ngerasain nih, oh nih orang lagi merasakan kecapean gitu kan, karena kita tadi pakai perasa itu, jadi kita ngerti, oh kamu mungkin boleh istirahat sejenak, nanti kita lanjutin, atau mungkin boleh di backup sama yang lain. Jadi ya why not gitu loh. Aku lebih mikir ke gimana aku bisa melakukan yang lebih baik, bukan lebih laki. Karena biasanya orang-orang yang sekarang tuh dibilang lebih laki tuh kayak jangan cengeng, harus bisa ngelit, harus gimana, harus kuat pokoknya. Tapi itu menurut aku itu standar jadi manusia yang lebih baik gitu. Kayak kalau maskulin itu laki-laki gitu, kayak
agak aneh gak sih? Soalnya cewek juga emang cewek nggak boleh ngelit, kayak nggak boleh kuat gitu kan. Dan cowok juga nggak boleh nangis. Kenapa? Karena menurut aku emosi itu kan semua orang punya ya, mau cewek mau cowok gitu kan. Buat teman-teman yang mau jadi leader tapi merasa kayak sepertinya perempuan itu tidak bisa jadi leader dan segala macam, atau mungkin minder duluan dengan omongan-omongan orang lain, stereotip yang mungkin tadi salah satunya yang saya sebutkan itu, no, kita bisa banget untuk menunjukkan segalanya. Dan gender itu bukan masalah karena kita sama-sama manusia ya, kita makan nasi juga gitu kan. Jadi ya apapun gender kalian maupun perempuan laki-laki bisa kok menjadi leader gitu, asalkan ya tadi tunjukkan dengan karya yang nyata dan bisa dirasakan manfaatnya oleh orang sekitar. Pesan dari aku, terus belajar aja, terus gapai mimpi, terus lari menggapai mimpi itu. Seni itu nggak memiliki gender, jadi kita tetap aja belajar gitu dari sisi seninya, dari sisi luar seninya juga. Misalnya kayak seni itu apa sih, dampaknya buat apa sih, itu pasti kita lama-lama kayak tahu gitu kan, itu buat apa dan dampaknya buat apa, terus kenapa gini gitu. Sama balik lagi kayak kalau nggak maskulin ya itu dari standar orang-orang aja, jadi kita bisa nggak usah pikirin itu, kita tetap jadi diri sendiri aja. Yang penting tetap adaptasi, tahu waktu, tahu tempat, dan terus berjuang aja pokoknya, jangan menyerah. Gender bias isn't always loud. It hides in silence, in judgment, in expectation. But real change starts when someone dares to break the pattern. Ojan and Karin remind us, breaking stereotypes takes courage, and sometimes that courage starts with one simple act: being yourself.